Salam, selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat dalam mengikuti setiap materi pembelajaran kita? Ya, tentunya kalian memang harus terus bersemangat supaya apa yang kalian cita-citakan dan apa yang kalian rencanakan untuk kehidupan kalian pada masa yang akan datang bisa kalian raih dengan baik. Jika kalian tetap bersemangat dalam mengikuti setiap materi pembelajaran. Ya, simaklah video pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat dan apa yang kalian terima hari ini, Bu Guru berharap menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kalian. Berdoalah terlebih dahulu agar kalian semakin mengerti dan memahami materi pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, materi hari ini mempelajari tentang aspek-aspek keteladanan dari Tuhan Yesus. Aspek-aspek keteladanan dari Tuhan Yesus merupakan pembelajaran dari subtema yang pernah kita pelajari dengan tema Yesus Teladanku. Dan pada hari ini kita akan kembali melihat dan mempelajari apa sajakah yang ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana tokoh yang menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Manusia yang tidak berdosa dan tanpa dosa yang pernah hidup 33,5 tahun. Tidak saja selama hidupnya Yesus memberi teladan, tetapi dalam hal kematiannya pun Yesus memberi teladan untuk diikuti dan kita pun harus mengikuti jejaknya sebagai umat pilihan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada beberapa teladan dari Yesus Kristus yang pernah kalian pelajari dari tema yang berjudul Yesus Teladanku. Yang pertama adalah Yesus peduli dengan orang yang menderita. Dalam Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Kemudian dekat dengan mereka yang dilecehkan, Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 30. Kemudian membenci ketidakadilan, Matius 21 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Kemudian membenci kemunafikan, Matius 7 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapanya dalam Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 43. Ini merupakan aspek-aspek teladan Tuhan Yesus sendiri pada masa hidupnya, di mana Yesus peduli dengan orang yang menderita, kemudian dekat dengan mereka yang dilecehkan, membenci ketidakadilan, membenci kemunafikan, dan Yesus berdoa kepada Bapanya. Dari apa yang telah kalian baca pada hari ini melalui teladan Yesus Kristus, di mana Yesus mengajarkan kita untuk peduli dengan yang menderita. Dalam arti, mari berbagi kasih dengan sesama manusia dari kalangan manapun mereka berada, tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan, dan dari agama manapun. Kemudian, dekat dengan mereka yang dilecehkan. Tetap menjadi penolong bagi mereka dan memberikan pembelaan bagi orang yang tidak bersalah atau bagi orang yang benar untuk meluruskan apa yang menjadi pokok permasalahan mereka. Kemudian bersikap adil kepada siapapun
Karena di sini Yesus sangat membenci ketidakadilan. Maka yang harus kita lakukan adalah sikap yang adil bagi siapapun. Kemudian tidak hidup dalam kemunafikan. Kemunafikan artinya adalah jika iya katakan iya dan jika tidak katakan tidak dalam kehidupan kita. Kemudian Yesus pun berdoa kepada Bapanya. Ini artinya bahwa sebagai umat pilihan Allah, kita pun harus tetap berdoa kepada Bapa yang di surga sebagai junjungan dalam kehidupan kita, sebagai hubungan yang baik dengan komunikasi dengan Tuhan, agar segala sesuatu yang kita lakukan lebih terarah dan selalu dalam bimbingan Tuhan. Kemudian, ketika Yesus mati di kayu salib pun, Yesus masih memberikan keteladanan yang sangat luar biasa, yang wajib dan layak kita tiru dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat pilihan Allah. Di sini dituliskan 3 teladan kehidupan yang Yesus tinggalkan saat proses sengsara sampai ia mati di kayu salib. Yang pertama adalah teladan pengampunan. Tentu kalian pernah mendengar atau mengetahui salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas atau Yudas Iskariot, di mana Yudas telah mengkhianati dan menjual Yesus ke tangan musuh-musuhnya saat menjumpainya di Taman Getsemani, saat-saat terakhir sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Walaupun Yudas seperti itu, tetapi Yesus tidak menghardik dan tidak mencaci maki, tidak mengancam dan tidak mengutuki Yudas, melainkan menyapanya dengan sebutan sahabat. Ada dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-50. Ia tidak saja mengajar bahwa kita harus mengampuni musuh kita, bahkan berlaku baik bagi semua, atau bagi mereka yang telah menyakiti kita. Tetapi ia sendiri sampai saat mati pun memberi teladan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkannya. Ia menyalurkan pengampunan melalui doanya. Kemudian yang kedua, teladan kerendahan hati. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kealahannya, bahkan mengosongkan dirinya sendiri, dalam arti bahwa Allah menjadi manusia dan mengosongkan dirinya menjadi Allah, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ada dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib adalah teladan kerendahan yang tiada taranya, karena Tuhan Yesus rela menanggalkan semua kemuliaan Allah yang ada dalam dirinya. Pujian dan penyembahan para malaikat, karena Ia dan Bapa adalah satu. Kemuliaan dan kemegahan seorang raja dan kemegahan serta kesempurnaannya sebagai Allah. Kemudian yang ketiga, teladan kemurahan hati. Dalam hal matinya, Yesus tidak saja menyerahkan segala kemuliaannya, tetapi kekayaan yang ia miliki dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ia lahir dalam kemiskinan, dibesarkan dalam kemiskinan, sepanjang umur hidupnya, kemiskinanlah yang mewarnainya. Ia lebih miskin dari burung di udara dan serigala di hutan. Ada dalam kitab Matius 8 ayat yang ke-20. Ia menumpang di berbagai rumah yang bukan miliknya. Ia menyeberang ke danau di danau Galilea dengan perahu yang bukan miliknya. Ia memasuki Yerusalem menunggangi keledai yang bukan miliknya. Ia makan perjamuan terakhir di loteng atas yang bukan miliknya. Akan tetapi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggikan dirinya. Ia selalu rendah hati
dan bermurah hati kepada siapapun. Ini adalah beberapa teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita semua dan wajib atau harus kita terapkan bahkan melakukannya dalam kehidupan kita. Dari teladan pengampunan, mengampuni sesama yang telah menyakiti kita, supaya apa? Supaya hidup kita harus terus di dalam kedamaian, memiliki kerendahan hati dan kemurahan hati kepada siapapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, sampai di sini materi kita pada hari ini dan kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada 2 minggu ke depan dan anak-anak silakan mempersiapkan diri kalian lebih dalam lagi untuk mengikuti penilaian tengah semester. Belajarlah yang tekun agar nilai-nilai kalian dapat kalian peroleh dengan hasil yang memuaskan walaupun masih dalam masa pandemi, akan tetapi Bu Guru percaya kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti materi pembelajaran dan mengikuti apapun yang menjadi kewajiban anak-anak sebagai remaja Kristen yang berkualitas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita terapkan dalam hidup kita, di mana Tuhan Yesus telah memberikan teladan pengampunan, kerendahan hati, dan kemurahan hati. Demikian pembelajaran kita. Selamat siang, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam.